الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أما بعده Hadratul Mukarramin wal Mukarramat Jamaah Salat Maghrib Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Ketua DKM kita yaitu Bapak Insinyur Haji Agus Salim beserta jajaran pengurus DKM Masjid Besar Ar-Ridwan, dan tentunya kita semuanya mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita awalin baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Mengawali daripada kajian kita mengenai kitab Dalilul Falihin fi Syarhi Riyadhus Shalihin karangan Syekh Ibnu Allan radhiyallahu anhu radhiyah, yang mana syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin yaitu Al-Imam An-Nawawi Syarafuddin An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah, yaitu bab yang pertama yaitu mengenai dengan babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jamil a'mal, yaitu bab tentang bagaimana kita mengkualitaskan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghadirkan niat ikhlas itu dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas berarti bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya yaitu at-ta'arri amma dunallah ta'ala, yaitu kita mentelanjangkan diri kita semuanya yang kita lakukan, segala kebaikan, perbuatan, niatnya hanya untuk Allah. Maksud kita adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita telanjangkan semuanya, apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita murnikan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya berikrar dalam salat kita, bahkan memulai salat kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitupun dalam doa kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala ibadah, puasa kita, hidup kita, mati kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala perbuatan amal soleh kita niatnya taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang DKM, kita yang jamaah, kita yang pedagang, kita yang pengajar, kita yang semuanya, segala hal yang kita perbuat dalam keseharian kita, walaupun kita memang awalnya itu mencari nafkah, tapi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita capek lelah mengurusi masjid, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka capek kita mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upaya apapun yang kita lakukan tentunya tidak berharga karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalaulah apapun yang kita lakukan berhasil, kita senang. Tapi kalau tidak berhasil, maka tidak senang kita, nggak bahagia kita. Tapi kalau seumpama tidak sesuai keinginan kita, karena kita inginnya karena Allah, ya Allah saya beramal ini karena Engkau, saya sholat ini karena Engkau, puasa ini karena Engkau ya Allah, capek, lelah, letih, semuanya karena Allah, maka Allah gantikan yang lebih baik dari letih kita, dari capek kita semuanya. Maka Allah ingatkan kita semuanya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang tadi kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Nasrani dan kepada orang-orang pengikut daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi. Termaktub dalam kitab semua mereka semuanya, dalam kitab Injil maupun kitab Taurat yang orisinil, maka semua diperintahkan liya'budullah mukhlishina lahud din. Kita semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali laki, perempuan, tua, muda, kulit hitam maupun kulit putih atau sawo matang, semuanya adalah hamba Allah. Maka ingatlah engkau bahwasanya engkau hamba, Tuhanmu adalah Allah. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa makna mukhlishina lahuddin? Yaitu muwahhidina la ya'buduna siwahu. Kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita sembah Tuhan yang disembah manusia lainnya, kecuali hanya Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Al-Imamu Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu arda. Beliau ketika menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika engkau katakan dan ajarkan kami dzikrul mufrad Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka beliau mengatakan, "Ya Ali, ghammid ainaka faqul la ilaha illallah." Penjamkan matamu, maka sebutkan la ilaha illallah 3 kali berturut-turut. Maka kata para ulama ditutup dengan Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua hati yang kita gundah, hati yang kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala, niatkan ketika kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, satu yang kita upayakan, jangan iman kita luntur, jangan iman kita tergadaikan karena apa yang kita inginkan akan dunia kita, harta, tahta, jabatan, hilang semuanya kalau tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirna semuanya, mereka semuanya akan musnah kecuali la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mata kita, Pak, gampang dibutakan, Pak. Telinga kita gampang ditulikan. Lisan kita gampang dibisukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, kalian yang tidak punya mata tapi bisa melihat dengan mata Allah Subhanahu wa taala, dengan penglihatan yang Allah berikan. Kalian yang tidak telinga namun Allah berikan pendengaran. Kalian yang bisu, mungkin kalian bisa berkata kepada yang lainnya dan mereka memahami. Semuanya itu hanya bayang-bayang saja, Pak. Kita semua yang punya telinga, belum tentu yang punya telinga dengar. Kita semua yang punya mata, belum tentu yang punya mata bisa melihat. Banyak Al-Quran di masjid-masjid, di musola-musola. Apakah dia tahu Quran? Tahu. Lihat. Apakah benar dia pernah lihat Al-Quran dan bacanya seperti apa? Al-Fatihah seperti yang diajarkan oleh para ulama? Belum. Itulah orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu. Karena apa? Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Al-Quran, la yafqahu uquluhum wala ujunuhum, semuanya mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka matanya tuli, telinganya, matanya itu buta, telinganya tuli, bahkan mulutnya pun bisu karena mereka la tafqahuhum, mereka tidak paham
akan syariat yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika firmankan itu kita menyembah Allah, jangan menyekutukannya apa? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang baik, agama yang qayyim, agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang mana yang kita anut? Maka salah satunya kita jalankan syariatnya. Orang boleh mengatakan saya berthariqat, saya berhakikat, syariat awalnya dulu. Apa syariatnya? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Jangan tinggalkan dua perkara ini wahai hambaku. Apa itu ya Allah? Dirikanlah engkau akan salat dan tunaikanlah kalian akan zakat. Maka di lingkungan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada sebagian golongan yang membedakan antara salat dan zakat. Kami salat wahai khalifah, tapi kami tidak membayar zakat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Kami tidak menginginkan daripada zakat itu dan kami tidak mengeluarkan. Apa kata Abu Bakar? Perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Siapa di sini Pak jamaah yang nggak mau zakat? Perangi Pak. Bakar rumahnya. Siapa yang tanggung jawab? Bapak Ustadz Mahfud. Maka oleh sebab itu kita semuanya, kalau agama kita lurus, agama kita baik, dua hal ini jangan sampai beda-bedakan. Kita keluarkan. Agama yang baik itu kita menyelenggarakan sholat. Agama yang baik bagaimana? Kita senang memberi. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang membedakan mana ahli akhirat dan ahli dunia gampang. Kata Imam Ali, kalau dia senang memberi berarti orang ahli akhirat. Kalau dia senang menerima berarti orang ahli dunia. Maka muhasabah dalam diri kita semuanya. Kita suka memberi apa suka meminta atau menerima? Kalau suka memberi, alhamdulillah. Kalau kita suka menunggu menerima, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya? Nikmat hidup, nikmat panjang umur, penglihatan bisa, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Apakah itu tidak cukup? Kaki kita bisa melangkah. Apakah itu tidak bisa cukup untuk mencari nafkah? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita malah suka menerima daripada memberi. Itulah kata Allah, wa dzalika dinul qayyimah. Satu ayat lagi karena mau isya. Dalam ayat lain di awal juz yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata para ulama, salah satu Syekh Ibnu Alan mengatakan lan tanulul birra ay lan tablughu haqiqatal birri alladhi huwa kamalul khair. Tidaklah sekali kalian mendapat hakikat kebaikan itu, bir itu. Karena bir itu adalah kamalul khair, sempurnanya kebaikan. Kita pengen apa di dunia Pak? Jabatan. Kita pengen apa? Kaya. Kita pengen apa? Istri yang cantik. Maka semuanya itu hakikat daripada bir itu ada surga. Maka kalau kita ingin surga, apa kata Allah? Hatta tunfiku mimma tuhibun. Kuncinya sampai engkau mengeluarkan harta yang engkau amat cintai. Makanya kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah diri kita, apakah kita senang mengeluarkan apa yang harta yang kita cintai, apa yang tidak kita cintai, artinya yang jelek. Kalau yang jelek berarti kita nggak mau surga. Tapi kalau misalkan penuh yang kita keluarkan apa yang kita cintai, harta yang kita cintai, maka kita termasuk orang-orang yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ajan dulu. Silakan. Hadirin rahimakumullah, sebagai pamungkas ya 10 menitan. Riwayat daripada sahabat ketika mendengar ayat di awal juz keempat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka berbondong-bondonglah para sahabat menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang ia punya, atas apa yang mereka punya. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu arda. Datanglah beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang paling saya cintai di Burha." Maka jadikanlah harta ini sesuai apa yang Allah pilih, sesuai apa yang Allah inginkan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Buh, maka sungguh baik apa yang engkau niatkan wahai Abu Talha. Sedangkan orang yang punya harta belum sepertimu Abu Talha." Seperti gitu. Keren dah, mantep dah. Ini baru laki-laki yang keren, kata sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mengeluarkan harta yang paling baik. Maka kata Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu arda, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni ara an taj'ala fi aqrabin," maka aku jadikan Burha ini tempat daripada harta yang kau tinggalkan ini kepada orang-orang yang terdekatmu. Datang lagi setelah Abu Talha siapa? Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu wa arda. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Membawa kuda yang sangat ia cintai. Kalau sekarang Pak Haji ya, kendaraan yang paling cakep apa Pak Haji? Mercy ya, Pajero, apa lagi? Arpad ya. Datang Sayyidina Zaid bin Harisa dengan kendaraan yang paling istimewa di zaman itu kuda. Apa? Kata Sayyidina Zaid bin Harisa, "Ya Rasulullah, jadikan kuda ini sebagai kendaraan fisabilillah." Ada Pak Haji orang kaya di sini. "Wahai Pak Haji, ini ada Fortuner, ada Pajero, ada Alphard. Saya jadikan inventaris Masjid Ar-Ridwan. Buat DKM, buat Ustadz Rokib, pergi balik Kampung Bogor ke Pondok Ungu, dijemput sampai mobil Alphard. Fisabilillah. Ya, fisabilillah. Maka itu adalah seperti Sayyidina Zabid bin Harisah. Mudah-mudahan ada Pak Mahfuz. Amin. Jadi saya nggak pakai motor mulu ke sini. Benar. Tuh, nggak kehujanan. Kalau bilang DKM aja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam faja'alaiha Rasulullah Usamah faqala Zaid innama aradtu an tasaddaq biha. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kudanya itu, ditunggangi itu kudanya yaitu Sayyidina Usamah. Maka kata Sayyidina Zabid, "Aku inginkan kuda ini aku sedekahkan fisabilillah." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qad qabilaha minka." Allah sungguh menerima sedekahmu ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada di sini sekarang ya. Yo, kata Rasulullah, diterima langsung. Datang nanti ke Pak Haji Sagu Salim, "Pak Haji, ini mobil saya ada 5, satu dah saya taruh masjid." Tuh ya, buat apa? Buat orang sakit Pak Haji ya. Ada yang punya hajat, silakan pakai Pak Haji dah. Ada Ustadz Rokib kemari, tuh pakai dah, fisabilillah. Berapa jarak yang ditempuh, maka ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fisabilillah itu bukan hanya kita misalkan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita bersedekah bagi orang yang berjihad fisabilillah, kita pun masih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya masih fisabilillah. Maka di sini kata Allah, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apa yang engkau keluarkan wahai hambaku terhadap kebaikan yang engkau punya, terhadap harta yang kalian punya, maka sungguh Allah Maha tahu. Pamungkasnya Pak Haji, "Lan yanalallaha luhuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Besok kita berkurban. Ada yang onta Pak Haji? Ada onta di sini? Ada, alhamdulillah insyaallah. Ada sapi, ada kambing, ya, ada kerbau. Silakan terima saja. Asal jangan sampai korban perasaan Pak Haji. Ya, jangan, nggak usah diterima itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang korban itu benar dagingnya, benar darahnya berceceran ke tanah. Tapi kata Allah, dagingnya tidak sampai, darahnya tidak sampai, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala takwa kita kepada Allah Subhanahu, apa? Niat yang tulus, niat yang baik.
Besok Idul Adha, ya Allah, harta saya punya, mudah-mudahan dilebihkan, engkau berkahi. Saya bisa berkurban sapi, saya bisa berkurban kambing. Alhamdulillah, niatnya karena Allah, maka Allah terima itu. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anha? Kana ahlul jahiliyah yulattahuna baita bidima'il budun. Dulu zaman jahiliyah, ketika habis motong tuh sembelihan, darahnya dicepretkan ke Ka'bah. Dulu, Pak. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan gak minta darah, Tuhan gak minta daging, tapi Allah inginkan apa? Niat yang tulus dari kalian untuk Mudah-mudahan pada tulus besok jamaah Ridwan. Iya, kambingnya ada 50 Baji ya. Sapinya ada 50. Orang kampung Bogor kebagian kayaknya no. Ya, amin. Alhamdulillah. Emang saya lagi ngomong aja Baji. Tapi kalau ada yang nganterin alhamdulillah. Tuh. Ya, makanya hadisnya yang terakhir, innamal a'malu binniyat wa innama likullimri'in ma. Segala perbuatan tergantung niat, maka Allah balas terhadap niatnya masing-masing. Maka kita luruskan niat kita murnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ikrarkan dalam hati kita, ya Allah, saya menghadap-Mu ya Allah, tulus karenamu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, mudah-mudahan terima segala amal ibadah kami ya Allah. Walaupun banyak cacatnya, namun Engkau sempurnakan dan kesempurnaanmu dengan kebaikanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan orang-orang kami di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah, ampunan darimu ya Allah, termasuk kedua-kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal 'ulya wa bismikal a'zam alladhi du'ita bihi fa'ajab wa idza su'ilta bihi fa'atait. Nas'aluka Allahumma an taghfira lana dhunubana wa an tastura uyubana wa an tukaffira 'anna sayyi'atina wa an taghfira liwalidina wa tarhamahum kama rabbawna saghira wa an taghfira li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nas'aluka Allahumma bihajihi bil Fatihah wa bi karamatil Fatihah أن تفضل لنا كل خير وأن تؤتينا كل خير وأن تجعل من أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا صالحين والصالحات بار لوالديهم يا رب العالمين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونفسا قانعة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.